waktu didoakan orang izin alhamdulillah panjang umur. Nah kemudian ditahqiq kok tamkin. Artinya tahqiq, artinya jangan benar-benar yakin. Jangan bisa kecuali karena itu dikatakan tahqiq benar-benar yakin. Atau aku yakin. Sama ya, benar-benar yakin, aku yakin. Meyakini dan menyatakan pada perasaan bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini arti tahqiq. Tamkin artinya tetap dan istiqamah pada panah dan ikhram akan diperoleh asalnya, reaksinya supaya mendapat manfaatnya. 4. Dengan zikir hati agar hati bersih, disyaratkan dengan masa yang panjang, artinya hingga terasa nikmat dan lezatnya mengingat Allah hingga fana fillah, maksudnya pandangan iman dan keyakinan bahwa yang ada hanya Allah. Zikir sampai terasa nikmat mengingatkan sehingga terpandang adanya Allah. Ini tercampur, ini biar jadul lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya dia Allah bersama kamu dimanapun juga kamu berada. Firman Allah Subhanahu wa taala pada suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya. Yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man arfana qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amru furta. Artinya tanamkanlah kesabaran, maksudnya pada saat mengingat Allah, hilangkan urusan hidup dan perkara anak dan harta. Apalagi sebagaimana mereka para nabi dan rasul dan para wali-wali mereka menghadap Tuhan dan khusyuk dan tadarruk. Pada ayat ini hanya pagi dan petang menggawinya nih. Pada ayat ini hanya pagi dan petang kamu menghadap Tuhan. Siang begawi kan? Maksudnya mengingat Allah atau kamu musyahadah kepadanya. Janganlah engkau pandangkan mata ke kiri dan ke kanan. Karena dengan apa yang dilihat, karena apa yang dilihat masuk ke hati dan pikiran. Dan jangan engkau hiraukan orang yang akan melupakan engkau kepada kami, ujar Tuhan. Kata Allah, apabila engkau peduli dengan orang yang melupakan atau dengan orang yang tidak melupakan, maka engkau ikuti keinginan hawa nafsu, terpengaruh kena. Dan jadilah apa itu semuanya perkara engkau melewati, jadilah perkara engkau melewati batasnya. Ini jalan nih. Jadi kalau menurut kita baca ini, berarti kan jalan dulu nih. Nah, kalau yang panal istiqoroh itu namanya jalan hakikat. Kalau zikir tadi, sehingga pandangan kita ada hanya Allah, jalan satu dulu. Dia berjanji sampai 13 lah. Iya, monyet yang 21 gimana sih? Ya kalau apa-apa lagi. Dulu itu setiap waktu Pak kita menginginkan itu ketika kita istiqlal kali. Oh, istiqlal ini bagus kalau setiap waktu. Cepat kita mendapatkan faedah manfaat. Nah, bagus lagi kalau saya cepat. Nah.
dua tadi kan. Jadi pertama jalan ada dua, pertama jalan hakikat, yang kedua jalan jadi tema kita berarti kan yang pertama al-hakikatu aslun wasartun wahadun. Hakikat adalah asal dan syarat dan had itu batasan. Kayak apa maksudnya? Hakikat itu artinya sebenar-benar diri. Arti hakikat. Jadi ada dua. Nah, jadi yang pertama diri jasmani itu orang balikan. Diri jasmani. Yang kedua diri rohani. Hakikat artinya sebenar-benar diri. Jadi ada dua, pertama diri jasmani yang adanya, yang kedua diri rohani. Sebenar-benar diri jasmani, ini sebenar-benar diri jasmani pada hakikat. Ini masalah hakikat nih. Menurut Nabi, bukan menurut pendapat, min nuri Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenar-benar diri jasmani pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan menurut pendapat. Yang kedua diri rohani. Diri rohani pun pada hakikat menurut Nabi min nuri Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahuma fil hakikati min nuri Muhammadin. Jasmani dan rohani pada hakikat menurut Nabi daripada nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menurut pendapat. Menurut Syekh Abdul Wahab Sa'lani, di dalam kitab Lataiful Minan beliau mengatakan wal alamu, ini ujar Syekh Abdul Wahab Sa'lani, wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal alamu, alam bi asrihi bijamihi semuanya. Ini menurut Abu Absalam. Alam semuanya min nuri Muhammadin daripada Nur Muhammad. Apakah alam sagir atau alam kabir? Alam sagir ya diri kita nih. Arti alam sagir itu alam kecil. Ya diri ini itu alam jasmani rohani. Alam jasmani alam rohani orang mengatakan. Alam kabirnya alam semesta. Alam semuanya menurut Syekh Abu Absalam daripada Nur. Itu ada dalam kitab Lataiful Minan. Tebal kitab itu. Aku diberi mu'alim Sokurto bilang. Kembali kepada tema kita, al-hakikatu aslun. Ingatkan maksud dari hakikat Nur Muhammad. Nah ini nama maksud hakikat Nur Muhammad. Jadi malam syukur kalau menyambat Nur Muhammad hakikat di sini. Kita sudah paham maksud hakikat adalah Nur Muhammad di kita. Hakikat aslun asal. Jadi kita kembalikan min al hakikatu. Aslun nafsi.
Al-hakikatu, jadi ini maksud hakikat adalah nur diri kita, aslun nafsi asa diri nama wa aslun nafsi asa diri bijatil muqaddasah wa bijatil syarifah. Asa diri lawan diri Tuhan yang suci, lawan diri Nabi namanya. Ya asa diri kita lawan diri Tuhan, lawan diri Nabi. Nah, hanya kita bahas nafsul kalimat. Nih, jadi muqaddasani artinya diri Tuhan yang suci kan. Ini bahasa Arab, bahasa pengarang kitab. Itu muqaddasah artinya diri Tuhan yang suci. Yang dimaksud dengan diri Tuhan yang suci ya nurjat. Nah, nih. Ini dimaksud dengan diri Tuhan yang suci ya nurjat. Nah, ini kita mencari apa arti nurjat? Nur diri bagi Tuhan, arti nurjat. Nur diri bagi Tuhan. Sekarang mana kita ambil? Di antara kalimat apakah nur atau jat? Ambillah nah ada hubungan dengan nama Tuhan. Nur berarti jat ini kalimat bikinan, bid'ah ulahan, memberikan pengertian bahwa nur ini diri Tuhan langsung. Nah, tinggal ini, tapi jangan disalahkan karena menjelaskan, memberikan pengertian. Tinggal aja kan bikinan, bid'ah kalau bahasa Arabnya ulahan, sapi. Jadi ini maksud dengan diri Tuhan dan suci kan tutup. Oleh karena itu jangan bahas diri Tuhan itu nurjat, jangan bahas. Wah ini kadang bicarakan diri Tuhan orang Allah ya Allah itu nama. Habis sudah. Asal diri ada hubungan diri Tuhan. Jadi maksud dengan diri Tuhan yang suci ya nur. Dan ada hubungan bijati syarifah dengan diri namanya. Ini bahasa Arab jatuh syarifah. Artinya diri namanya siapa? Ini maksud dengan diri namanya ya Muhammad. Mujmal pada hadatul hadaya. Disimpulkan pada hadatul hadaya. Iya nah jadi Nur Muhammad. Nur ini diri Tuhan maksudnya Muhammad diri Nabi namanya. Ternyata Nur Muhammad diri kita sebenarnya. Berarti diri kita sebenarnya asalnya ada hubungan diri Tuhan dari Nabi. Ini bahasa Nabi, bukan bahasa ulama. Nah, bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan dari Nabi. Sampai untuk kalau Nabi sudah kayak apa itu. Bahari lu belakatan yang ini kan. Jadi belakatan antara berkarya. Kadang kes aja dulu. Ini pahamlah anda dikatakan asadi lawan diri Tuhan diri asadi kita untuk Allah Nabi. Coba dengarkan kaset kurjai kada sempurna marifat. Sebelum mengasah berikan asal diri kita diri Tuhan diri Nabi. Adakah orang harap pada diri Tuhan diri Nabi dan maka ada. Nah ini yang dikatakan al-hakikatu aslun. Hakikat adalah asal diri dengan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi namanya. Karena panal isigat ada. Panal isigat sama panal pijat dan panal sifat. Inilah dikatakan oleh Guru Sumpu Panade Muhammad Ibn Malikin Muqtadir. Nah itu maksudnya. Nah berikutnya sapi pulang. Bilanya sampai jam 12 teng-teng. Bubar kita. Guru, diri kita itu dua terdiri dari nur
nama Tuhan Muhammad, nama Nabi. Ini yang bahasa yang keluar dari mulut Nabi. Jadi bukan Nur Muhammad itu satu, bukan ya? Enggak. Inilah yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah pada hakikat. Ahli sunnah wal jamaah pada sadat orang nama kenal kandangan dia mentas di kandangan hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ini ahli sunnah wal jamaah pada syariat. Ahli sunnah pada hakikat orang yang keyakinannya, perasaannya, dirinya Nur Muhammad. Ini ahli sunnah pada hakikat nih. Ahli sunnah bebenaran masih kitanya. Apa dirinya ada mau Tuhan Nabi benar kan gitu. Ini hanya syahadat diri. Kalau syahadat diri menyaksikan bahwa dirinya ini ada bahwa diri Tuhan diri Nabi syahadat diri. Ini jalan bahari atau syahadat hakikat. Syahadat sebujurnya. Kalau syahadat ini syahadat syariat, masa dalam Rasulullah. Angka itu orang bahari belajar. Aku ini ketujuh orang bahari belajar bahari ya Allah. Jadi kalau misalkan akan dulu ini kan belajar, kan aku tahu aku bekas orang Banjar. Nandu aku pulang boleh ke Banjar, mesti pengajian. Informasi dong kawan, tapi sudah mati yang belajar juga ya kok. Nah, kemudian yang kedua. Tadi kan hakikat asal dirinya. Yang kedua al-hakikatu aslul ilmu. Hakikatnya asal ilmu. Wa aslul ilmi asal ilmu. Ia bahasu masa ilalluh. Membicarakan hubungan. Asal ilmu membicarakan hubungan. Bijatil muqaddasah dengan diri Tuhan. Wabijati syarifah membicarakan hubungan dengan diri nabi-nabinya itu asal ilmu. Kalau ilmu ada nih yang asal, puruk, cabang. Asal ini jadi kita pengurus pusat partai, pengurus partai pusat. Nah lain daripada hubungan lawan Tuhan Nabi ngarannya pengurus partai cabang daerah tingkat 1, tingkat 2 kecamatan. Jangan macam-macam pengurus daerah melawan pengurus pusat, dicopotnya, dipindahnya kan. Nah, jadi asal ilmu membicarakan tentang hubungan antar kita lawan Tuhan, lawan selain ini puru aja, cabang aja. Ada kamu melawan pusat kan? Tuh di Palangkaraya itu habis Ismail ketua partai PKB. Yaitu saya Muhammad mendukung yang lainnya kan jadi jalan. Kebijakan partai aja pusat, ada abang anak. Ketua Gerindra anak muda kedua Haji Iwan Tenang kan jadi DPR pusat tuh. Sugi Antoni bawa pesawat, bangun makan ini laninya sekalinya siapa pengurus pusat, siapa sebutnya siapa terus. Para bawa mendukung si bin Ibrahim, anak udah berjaya. Anak zaman sana apa? Dipecatnya lah. Di PR mau dipecat berapa puluh juta sebulan habis apa sih yang dipuntarsianan. Nah ini dikatakan hakikat adalah asal ilmu. Asal ilmu membicarakan masalah hubungan dengan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi yang mulia. Wayak bil panik cukup dalam panal segala Muhammad aja. Ini hubungan antara diri kita dengan Tuhan. Ini kan ada lagi nilai kebaikannya kan. Ini maksudnya asal diri asal ilmu.
Jadi main di puru aja sabar aja. Tapi jangan diajak karena kan ampi di sekolah enak. Ampi sekolah makanya dilarang di hadapan kakak-kakaknya. Tapi ini menurut tambah percintaan dan batang ya bapak juga ya. Nah, tadi apa tadi dokter? Ya sampai tuntung ada balap lawas lagi. Apalagi tadi tema kita tadi itu al hakikatu asun tadi. Nah kedua al hakikatu satu. Apa aku terpukul? Karena aku lagi baca kitab Al-Mahram. Alhamdulillah payu kan. Kitab ini payu sudah 140 majlis blok itu lembaga ketepakun. Kita kainin apa kelompok aja ya Allah. Alhamdulillah payu sekolah. Nah, pertama 14 kali 14.000 sampai 16.000 sebetulnya. Nah ini 9.000. Nang terakhir ini kan aja sampai ke Beting itu 580 halaman, itu 5.000 lah udah. Ini kan mengarang pelakon atau sudah aku kirim ke Jogja. Kita itu banyak jadi wali rumah melakanya. Wah sabar dulu ya kalau warak 2 tahun aku boleh kak. Itu ya kan. Al hakikat tuh. Yang dimaksud hakikat Nur Muhammad. Nur Muhammad diri kita. Syaratun syarat. Jika mali nafsi. Ini nawar ilmunya ketinggalan. Juga ingat tadi ingat kalau. Nah ini. Hakikat itu hakikat. Yang dimaksud dengan hakikat Nur Muhammad. Syaratun adalah syarat. Jika malin nafsi supaya sempurna diri. Bila diri lain daripada Nur Muhammad kan sempurna diri kita. Wal ilmi syarat supaya ilmu sempurna. Bukan salah ilmu orang bujurnya termakan sempurna. Kadang bicarakan hubungan apa ya kalau wala yuqalu nafsi wal ilmi berkamal. Tidak dikatakan diri dan ilmu sempurna jalan yati hati nafsu apabila tidak ada hubungan diri dan ilmu dengan diri Tuhan Maha Suci lawan diri Nabi namanya. Dan sempurna diri lawan ilmu kalau kada ada hubungan diri lawan Tuhan lawan diri Nabi kan. Nah kemudian yang kedua,
Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Nah jadi sambungannya lah, hakikat adalah syarat. Nur Muhammad itu syarat. Yang pertama syarat supaya diri sempurna, supaya ilmu juga sempurna. Karena diri dan ilmu tidak dikatakan sempurna apabila diri dan ilmu kada ada hubungan untuk alam nabi. Nah kemudian berikutnya wasatun ya, biqabdati rahmaniyah wal faidi rabbaniyah wal maqamil hakikati waliruh bila hadatil kursiyah bil qabul. Hakikat Nur Muhammad itu diri kita, di jasmani rohani dari lupa sampai juga ke lahir lawan batin. Syarat dikabdati rahmaniyah agar diri kita dalam genggaman kasih sayang Tuhan. Kabdati rahmaniyah ngarannya bila kita di dalam genggaman kasih sayang Tuhan, diampuni dosa kita. Itu manfaatnya. Wal faidi rabbaniyah, syarat untuk mendapatkan faid rabbaniyah, limpahan dari diri kasih sayang Tuhan. Faid rabbaniyah ini. Wal maqam hakikat, untuk mendapatkan maqam hakikat. Maqam hakikat ini maqam yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya di sisi Tuhan, di sisi Nabi. Maqam hakikatnya maqamnya ada dua. Pertama maqam hakikat, ini orang jalan hakikat, jalan Nur Muhammad. Yang kedua maqam ma'rifat, ini jalan musyahadah wujudillah. Maqam ma'rifat ini ada aman, bisa dicopot. Yang kedua kalau ada dapat syafaat Nabi, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena hubungan dirinya dengan Nabi tidak ada. Ini ngaji gila orang belajar tasawuf. Tasawufnya tasawuf ini belajari, guru melajari kan tahu juga. Tahu ajarkan dia untuk mendapatkan maqam hakikat, maqam yang sebenarnya. Ini jalan Nur Muhammad, jalan hakikat nih. Sumbernya hakikatnya dari Syekh Syamal Ahmadani. Syekh Syamal Ahmadani diperintah oleh Rasulullah pada ketika Syekh Syamal Bahawat. Yang pertama diamalkan beliau tarikat Qadariyah. Dari peninggalan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hanya tabaruk saja, mengambil berkah dari yang diwariskan oleh Syekh Syamal, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kedua tarikat Khulwatiyah, peninggalan dari Syekh Abdul Latif, tetap sifatnya tabaruk mengambil berkah. Intinya Syekh Syamal waktu bahwa jalan wasilah Nur Muhammad, jalan wasilah Nur Muhammad dapat esaknya di dalam hadis. Nah artinya gini, Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla khalqi Adam bi alfai am. Sesungguhnya Allah yang memberikan berkah, kebaikan. Wa ta'ala Tuhan Maha Tinggi, tiga nabi tiga. Allah ciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Begitu Nabi Adam dijadikan, memang Nabi Adam dijadikan pada syariat dari tanah tadi, dari air. Jadi pada ketika itu Nabi Adam seperti patung. Artinya curang bari bermata kada melihat, bertelinga kada mendengar, kada hiduplah Nabi Adam. Wawudita Nur Sallallahu Alaihi Wasallam, diletakkanlah itu Nur Muhammad pada diri Adam, mulai dari ubun-ubun
sampai ke mata melihat ada, sampai ke telinga mendengar ada, sampai ke seluruh tubuh menyingking Nabi Adam. Nah, Nabi Adam menyingking, hiduplah Nabi Adam. Kalau pada umumnya diletakkan ruh, sebenar-benar ruh Nur Muhammad. Nah, kayak itu pulang. Jadi kita ambil ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Pahamlah. Yang misalkan orang meletakkan ruh, tapi kada dilit. Kenapa kada dilitnya? Ada hubungan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Jadi yang benarnya diletakkan ruh sebenar-benar ruh Nur Muhammad, diletakkan Nur Muhammad pada diri Adam. Hiduplah Adam. Wa yatalaqla Nuruhu sallallahu alaihi wasallam bijari. Imma diletakkan Nur Muhammad di Adam, hidup Adam bercahaya. Nur Muhammad di belakang Nabi Adam, cahayanya di belakang. Turunlah para malaikat. Lihat cahaya Nur Muhammad di belakang Nabi Adam nih. Apa lihat rasa paku? Mendapatkan syafaat Nur Muhammad nih. Kenapa? Allah aja. Turun malaikat. Hendak melihat cahaya Nur Muhammad di belakang Nabi Adam. Maksudnya disembunyikan oleh Tuhan. Malaikat tidak yang tahunya. Karena ingin diletakkan kepada manusia kan. Bercahaya itu Nur Muhammad di belakang Nabi Adam. Turun para malaikat. Ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad. Ini contoh malaikat yang menarik matahari. Oh, matahari juga menarik. Dalam tafsir Yasin 170 kali dunia. Dalam tafsir Yasin, Haji Petik itu bisa belajar tafsir. Cuma aku dulu waktunya belum mati dengan ujang. Itu di Muhammad Rasulullah. Terus kuliah aku juga belajar. Dulu lah. Jika Pak Malam Syukur bisa belajar kitab dulu, aku disuruh abahnya dulu ya. Wah, normal. Cuma aku mau merantau, ada tahu lagi di Banjar, hidup di kampung Raja. Nah, semuanya pulang, ke mana tadi kesannya. Panas matahari kita sama tahu ya Pak. Jadi malaikat menarik yang bertugas mendaki matahari itu turun. Ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad, begitu kembali bertugas matahari negara itu beban yang berat itu jadinya matahari yang panas itu sejuk jadinya. Ini berkat syafaat Nur Muhammad. Jadi nang capek nang pembunuhan Nabi Adam, karena malaikat itu banyak sekalinya. Di awal kita ini kan 10 kan banyak ini. Kali berapa ribu manusia di dunia melihatnya kok. Yang tahu di Baitul Ma'mur itu ada hitungan. Keuluhan Nabi Adam, karena ada yang datang di situ berpaling, kan Nabi Adam nih. Kasihan orang hendak melihat cahaya Nur Muhammad untuk mengambil syafaatnya. Akhirnya berdoa Nabi Adam. Apa aja Nabi Adam ija'li nur fi muqaddami, hai Tuhan, jadikanlah cahaya Nur Muhammad di hadapan hamba supaya malaikat ikan yang alih. Sekalinya diandak Tuhan cahaya Nur Muhammad di dahi. Makanya jangan macam-macam jalan Nur Muhammad ini di hadapan bini-bini yang bujang, jangan. Kalinya mendatangi belakang ini kena ngadibut lang di rumah pulang. Ayo perhatikan yang bujur menaku sebutnya jam ini ada anak guru banyak pula. Ini bahkan kada kisah. Jadi diandak Tuhan cahaya Nur Muhammad di dahi Nabi Adam. Sujudlah malaikat. Kenapa jadi sujud? Kada terlihat oleh malaikat Adam karena kekuatan cahaya Nur Muhammad. Bukan sujud nak kayak sembahyang, kada sujud kehormatan gitu. Walam yakdir lain ala orang berarti iblis dengan tentaranya kada mampu dibuli dari kekuatan cahaya Nur Muhammad tadi. Wali yakhurjumna naik ke alam atas sana ke langit, hendak di langit kan ada mampu dengan kekuatan cahaya Nur Muhammad tadi. Ini asal kejadian Nur Muhammad.
langit tertutup. Malah ujar iblis dan tentaranya kayak apa hidup kami ya Tuhan. Berdoa iblis ini matikan aja Tuhan kayak ini ngaran Tuhan ini jahat dengan Tuhan juga ya Pak. Baik dengan kedua ada bedanya Tuhan. Babi itu lah Tuhan yang anjing kenapa diharamkan. Itulah syariat karena dilihat Nabi ada mudaratnya, nah jadi diharamkan kan. Nah, ada mampu nih iblis tentaranya di bumi naiklah ke langit. Lalu pintu langit tertutup. Berdoa dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengabulkan pasatara jadikanlah ditutup oleh Tuhan cahaya Nur Muhammad yang di ini. Tuh iblis dan tentaranya ke bumi. Pak Alima Adam alaihissalatu wassalam bisyarifatihi wa fadilatihi. Tahu Nabi Adam nih dengan kemuliaan Nur Muhammad dan kelebihan Nur Muhammad. Kemuliaannya malaikat pada turun semua kan mengharapkan syafaatnya. Kelebihannya iblis dan tentaranya pada lari buka. Setelah Nabi Adam mengetahui kemuliaan dan kelebihannya, Fatawassalah Sayyidina Adam bin Nabi Muhammadin. Bawasilah Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Arti bawasilah alladzina saba ilaih. Jasmani halnya gini semakin kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Adam, oh masih dia awak ada kemana-mana kan. Menempel aja, oh maja Nabi Adam saking malam semalam Tuhan dia awak. Tahu dikio Nabi Adam ada baparak dua. Wah, Nabi Adam saking malam Tuhan itu. Dia Nabi Adam Tuhan dia awak. Pak Ahmad Sakal Anbiya. Setelah Nabi Adam melihat kemuliaannya, kelebihannya, dikumpulkanlah oleh tuh Nabi Adam nih para nabi dari juriatnya. Ini Nabi Adam ini hampir 1000 tahun umurnya. Berapa juriatnya Nabi angkat Tuhan jadi nabi. Kan nabi ini jumlahnya di dalam ilmu tauhid 124 nabi yang disebutkan. Jadi dikumpulkan oleh Nabi Adam para nabi-nabi dari juriat Nabi Adam. Setelah berkumpul, dibikin perjanjian oleh Nabi Adam. Artinya jangan bahena anak cucu keberatan di sini nah. Berjanji aku hendak aman lo selamat. Bawa silah jangan Muhammad sebenarnya. Kalau bala jadi para nabi ini pun datwe ya. Wa kullu min anbiya wal auliya wa salamukum mah kulluhum yatawassalun amalan bi qouli ta'ala wa sabila wasilah. Semua para nabi, semua para aulia, semua salafus saleh orang-orang bahari yatawassalun bahwa silah lawan Muhammad. Kenapa amalan bi qouli ta'ala? Karena mengamalkan firman Tuhan wa batagu ilahil. Nah, carilah olehmu kepada Tuhan wasilah. Arti wasilah bahwa jasmani rohani nur. Ini wasiatul am, wasiatul khos. Supaya apa? Supaya aman dari segala gangguan. Wassalamah supaya salah lama. Nah, kembali ke sini sedikit lagi nah. Sambungin tadi. Nah, Nur Muhammad syarat untuk supaya kita ini dalam genggaman kasih sayang Tuhan untuk mendapatkan faid Rabbani yang limpahan dari diri kasih sayang Tuhan. Wal maqam hakikat untuk mendapatkan maqam hakikat. Wali ruju'i ruh ila hadatil khusyah dan agar ruh kembali sampai ke hadirat diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ini yang dimaksud al-hakikatu asul masar terakhir wahadun. Ada batasannya. Batasannya apa? Kalau sudah asik kita nih panang isi geraknya Muhammad ada mustahil apa sudah asik gila akal kita nih orton berpanang isi geraknya Muhammad tadi di waktu lagi. Nah ya Pak mabok dari kita ada apa biasa sembahyang
Jadi kawan mereka sembahyang ini salah-salah kan dulunya kalau ini asik kita kan mulai lah. Kalau Tuhan cabut akan apa? Tapi kalau kada asik, kada mabuk, kada sakar lah, ada akal sempurna aja, ada batas. Bila orang aja supaya, bila lapar makan, bila haus minum itu batasnya kita. Nah, jangan kada sembahyang. Habis digambut Cabur Muhammad mengajarkan sembahyang. Nah inilah yang maksud hakikat adalah syarat tadi lah. Nah kira-kira sampai di sini kita sama lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.